Kemudian yang terakhir itu sobar ya, sobar. Dia juga akan mulai dengan pertanyaan, itu artinya di sini akan marah. Apakah orang yang banyak berbicara tidak harus dijawab? Karena setiap teguran itu ya dijawab oleh Ayub, sehingga sobar ini paling muda ya. Dia marah juga. Dia marah juga. Apakah orang banyak berbicara tidak harus dijawab? Kamu terlalu banyak berbicara. Itu arti nama Sobar ini juga orang cerewet ya. Tadi Bildad juga ya. Bildad juga anak perdebatan. Arti nama mereka sesuai dengan ya perdebatannya. Atau teguran mereka juga hampir sama. Sobar juga orang cerewet. Orang nama itu dari Filistin. Ini orang Sua dari tadi Edom itu timur, itu dari utara. Kemudian ini dari barat ya. Jadi teman-temannya datang dari jauh ya, dari utara, dari barat, dari timur. Ya, pada berbagai tempat mereka datang untuk menegur paling muda. Kemudian dia menekankan di sini, asumsi manusiawi. Menurut pikiran manusia, kamu berdosa. Intinya semua sama, berdosa. Jadi menurut pengalaman pribadi, tadi Elifas ya, menurut pengalaman pribadi, kemudian Bildad menurut tradisi. Di sini Sofar menurut pikiran manusiawi, menurut akal sehat. Jadi ya mereka selalu punya pedoman masing-masingnya. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya. Jadi kalau mengadakan pengadilan, pasti kamu akan dihukum. Jadi itu asumsi manusiawi. Kemudian Sofar bilang ya, itu jikalau orang tunggu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Di sini keledai liar atau mungkin pasal berapa ya? Pasal 4 ya, singa atau binatang-binatang itu simbol Ayub ya. Binatang-binatang disebut di sini itu artinya itu Ayub sendiri. Jadi anak orang bodoh dapat mengerti, kalau mengerti maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia, itu artinya semacam ejekannya. Itu Ayub itu betul-betul lebih bodoh daripada keledai liar, yaitu ejekannya. Ya kamu seperti anjing lah. Maka Ayub marah ya. Jawabnya panjang lebar lumayan. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku juga tahu apa yang mereka ya tegurkan. Aku tidak kalah dengan kamu. Aku lebih tahu daripada kamu. Kalau orang berdosa akan mengalami penderitaan hukumnya. Tetapi amanlah kemah para perusak dan tenteramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi coba berpikir, para perusak itu orang jahat. Kemah orang jahat aman. Tenteram mereka orang yang membangkitkan murka. Itu mereka damai. Bagaimana kamu bisa menjelaskan hal ini? Orang jahat berhasil, ya orang setia hancur, selalu gagal. Jadi ini sering terjadi di bumi ini. Bagaimana kamu menjelaskannya? Itu pertanyaan kepada Sofar. Bukan hanya Sofar ya, Elifas dan Bildad juga. Jadi ada pengecualian. Menteri dan para hakim, raja-raja, semua pejabat-pejabat justru mereka dihancurkan. Itu terjadi. Gimana? Maka Ayub tidak mau berbicara sama teman-teman. Kemudian dia menaikkan doa juga. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Yaitu berteriak kepada Tuhan, tunjukilah dosaku, kesalahanku apa? Kesalahanku apa, dosaku apa? Ya besarnya, sehingga kehidupanku, anak-anakku, harta bandaku, semua ini hancur. Mengapa ini terjadi? Jadi itu berteriak kepada Tuhan. Tidak ada harapan lagi. Lepaskanlah aku. Itu maksudnya ya. Itu doa Ayub ya kepada Allah. Kau hancurkan harapan manusia. Tuhan menghancurkan harapan manusia. Itu selesai ya babak yang pertama ya. Pasal tadi 4 sampai 14 hari ini ya. Babak yang pertama baru selesai. Besok babak yang kedua, minggu depan babak yang ketiga. Itu jangan pusing saudara-saudara ya. Kesimpulannya di sini ya, Ayub, sudut pandang dari Ayub, seperti kita juga alami penderitaan tanpa alasan. Jadi mengapa ini terjadi? Sulit mengerti. Tapi dalam kondisi seperti ini ya, saudara-saudara yang ada di tengah penderitaan atau kesulitan, sering muncul pertanyaan ini, kita harus berkata dengan jujur. Ya tidak tahu. Kita sulit ya berkata tidak tahu itu ya. Tapi kita harus mengakui bahwa
kejadian-kejadian yang terjadi atau penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya itu jawabannya, ya tidak tahu. Kemudian mungkin kesimpulan yang kedua di sini, kita percaya kepada Tuhan untuk mengikuti penderitaannya. Banyak agama menawarkan kalau percaya setia tidak ada penderitaan. Itu ajaran ya agama yang dibuat oleh manusia. Tetapi di dalam pengajaran kekristenan ini ya, kita justru masuk ke dalam gua singa seperti Daniel untuk menyatakan kemuliaannya. Di dalam penderitaan, nama Tuhan dipermuliakan. Itu ajaran kita, sehingga tujuan kita bukan menghindari penderitaannya seperti pengajaran agama biasa. Tetapi justru kita mengikuti jejak Yesus Kristus yang mengalami salib dan kematiannya. Itu kita harus lakukan. Kemudian dari sudut pandang tiga teman Ayub, kalau saudara-saudara bertemu dengan jemaat atau saudara-saudara yang mengalami kehancuran dan mungkin kanker, ya atau apapun ya, mungkin bisa memberi nasihat. Tetapi jangan saudara-saudara memaksakan pengalaman pribadi atau tradisi, asumsi manusiawi seperti orang Farisi. Karena kamu tidak berdoa, karena kamu tidak pernah membaca Alkitab, kamu malas gereja. Itu biasanya diberi ya sebagai nasihat ya, kepada orang-orang. Seperti itu sebenarnya kadang-kadang tidak juga. Jadi itu nasihatnya seperti orang Farisi. Aku baik, aku benar, kamu yang bersalah. Tetapi kita harus berbicara tentang hikmat Allah ya. Hikmat Allah, maaf ini salah ya. Hikmat Allah. Ada kehendak Tuhan. Yang mungkin kalau saudara-saudara bertemu dengan orang yang mengalami penderitaan yang besar ya, seperti ayat Roma 12 pasal 15 ya, pasal 12 ayat 15 ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi ya mungkin memeluk dia, kemudian ya menangis bersama-sama. Ya teman-teman tiga sahabat itu Ayub ya bukan hanya 7 hari dan 7 malam, tapi mereka mungkin terus menangis bersama-sama, diam sebenarnya lebih bagus ya daripada banyak berbicara atau banyak nasihat kepada Ayub ini. Itu saja ya saudara-saudara, masih banyak kitab Ayub, masih banyak pasal ya, jangan menyerah ya, tetap coba mencari, tidak menafsirkan semua ya, tidak menafsirkan semua, tapi coba mencari ayat yang paling penting dalam setiap pasal. Sehingga ceritanya bisa nyambung ya, nyambung. Tetapi mungkin tidak ada cerita yang baru, sudah jelas. Tiga teman ini berulang-ulang berbicara, hampir sama isinya. Itu aja, tetap semangat ya membaca firman Tuhan, ya Tuhan memberkati.